talak itu tidak bisa dijatuhkan seketika, punya nilai lebih daripada satu. Sebelum itu ini ada pertanyaan mendesak yang disampaikan pada kami tadi dalam waktu jeda. Saking mendesaknya langsung dikasih tulisan huruf besar semua. Ya, talak 3. Baik, kita jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah saja ya, tapi ini nyata. Suami saya mengatakan talak 1 kepada saya pada saat emosi, lelah setelah pulang kerja. Ya lelah sih lelah, tapi kan nggak harus bilang talak. Saya pikir dulu-dulu nggak ada orang lelah langsung bilang talak. Allah, lelah nih. Mas ini apa talak? Kok nggak begitu berumah tangga? Ya, sebelumnya kita berantem. Nah ini dia. Ibu ini sebetulnya mau berumah tangga, apa mau main tinju? Kan rumah tangga mau buat sakinah, mawaddah rahmah, bukan untuk berselisih. Ya kita lihat dulu dah. Baik. Lalu ajam, kemudian saya memaksa suami untuk mengatakan talak 3. Di suami pulang lelah, sebelumnya berselisih, kemudian baik, setelah itu saya mengatakan talak mungkin karena kesal. Lalu 2 jam kemudian setelah berselisih, 2 jam kemudian saya memaksa suami, ya istrinya paksa suami untuk mengatakan talak 3. Baik. Dan suami saya mengatakan talak 3 dalam keadaan emosi dan tertekan. Setelah membaik, kami menyesal. Suami berkata tidak ada niat untuk mentalak 3. Itu terjadi atas dasar tekanan dan paksaan dari istri. Baik, pertanyaan, sudah berapakah talak yang jatuh kepada saya? Jika suami mentalak saya 2 kali padahal belum ada rujuk sama sekali. Baik, tolong dijawab ya Ustadz dengan jelas agar saya paham dan memperbaiki rumah tangga. Jazakumullah khair. Saya senang dengan kalimat terakhir. Saya senang sekali. Ya, saya senang dengan pertanyaan ini karena ketika pertanyaan ini ditanyakan, diajukan, itu tandanya Anda memang ingin berislah. Ingin mendapat kebaikan dari Allah. Itu yang paling baik. Ada Al-Quran di surah keempat, ya, surah An-Nisa ayat 35. Fa'in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. In yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Yang bertanya ini, yang menyampaikan pada kami, buka Quran surah keempat An-Nisa ayat 35, paling kiri di pertengahan. Allah menyampaikan jika dalam rumah tangga kalian khawatir ada perdebatan yang nggak bisa diselesaikan, sehingga berdampak pada perpecah belahnya rumah tangga. Maka kalau nggak bisa menyelesaikan sendiri, maka undang atau tanyakan pada orang bijak, hakaman. Orang bijak, orang paham hukum, orang bisa memberikan solusi. Bukan curhat pada orang yang menambah masalah. Awas, ini rumus di rumah tangga kalau sedang punya masalah, ibu khususnya, jangan curhat pada orang yang bisa menambah persoalan. Cari orang yang bisa memberikan solusi, boleh cerita. Boleh cerita, tapi bukan pada orang bisa hanya berbagi cerita pada orang lain, apalagi media sosial. Hati-hati, cuma ditulis bikin status. Kamu tidak seperti aku kira. Tuliskan. Tungguin komen. Itu cuma nyebar sendiri. Nanti begitu masalah selesai nggak bisa diralat. Tungguin komen, datang-datang celing maghrib ada. Kunaon ece. Kenapa gitu? Kan nggak lucu. Baik, teruskan ke sini. Balik ke sini. Kemudian kalau sudah seperti itu, lihat kalimatnya in yurida islaha. In yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jika keduanya ingin islah, memperbaiki, ingin lebih baik lagi, ingin lebih mulia lagi, ingin Allah ridha, maka Allah akan berikan petunjuk kepada keduanya untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya. Maka syarat yang pertama sebelum saya jawab ini pada yang bertanya, niatkanlah untuk memperbaiki diri dulu. Jangan sekedar mendapatkan jawaban. Kalau sudah niatnya benar, ingin mendapatkan ridha Allah, ingin memperbaiki, insya Allah akan lebih mudah jalannya untuk diperbaiki dan untuk mendapatkan kenikmatan lebih baik dibanding dengan hari-hari sebelumnya yang telah dilalui. Nah, maka baru kita bicara kepada hukum. Ini dulu perbaiki niat. Kalau niatnya benar kata Allah, saya akan beri jalan supaya rumah tangganya lebih indah, lebih nyaman, lebih samara dibandingkan persoalan-persoalan sebelumnya. Baik. Maka hukumnya yang pertama apa? Yang pertama, talak itu tidak bisa dijatuhkan seketika, punya nilai lebih daripada 1. Itu punya jeda, punya interval. Misalnya kalau dijatuhkan, misal keluar dari kalimat seorang suami, saya talak kamu saat ini.
Mau diucapkan saya talak 10 kali, saya talak 3 kali, saya talak sepanjang gunung, saya talak misalnya dari Sabang sampai Merauke, ya, saya talak seluas samudra, tetap jatuhnya satu. Jatuhnya satu. Kapan satu itu kemudian prosesnya? Thalathata quru, 3 kali masa suci. Ditalak dalam keadaan suci misalnya, ya, kemudian dia haid sekali, dan yang kedua lagi haid lagi, yang ketiga kemudian haid lagi, suci pada yang ketiga kali, baru itu batas terakhirnya. Nah, talak ketika diberikan ini yang pertama disebut talak raj'i. Raj'i itu dari kata ruju', berpeluang balik. Jadi sebetulnya talak itu bukan untuk memisahkan asalnya, tapi untuk merenungkan supaya memperbaiki hubungan keluarga. Ini banyak orang salah persepsi. Ya Allah itu saking sayang dengan rumah tangga, jangan pisah, jangan pisah, jangan pisah. Makanya ketika diberikan talak yang pertama, sulit nih, nggak bisa diselesaikan. Talak pertama ini disebut rujuk. Motivasi talaknya untuk berpikir supaya rujuk lagi. Bukan supaya pisah. Apalagi saat talak yang pertama ini sengaja berbuat onar supaya pisah betulan. Tidak, renungkan dulu, ini sejalan nggak, benar nggak di rumah tangga nih? Ya, ada nggak rasa cinta nih dalam saat sekali masa suci, ada nggak perhatian? Nanya nggak, kan? Ada nggak peluang untuk diskusi? Terbuka nggak untuk bicara, untuk perbaiki diri? Itu disebut rujuk namanya. Kalau dalam masa itu tiba-tiba ada ungkapan, maaf, aku rasanya berbuat banyak kesalahan kemarin. Atau ada rasa rindu, tiba-tiba nggak keluar kata-kata itu, tiba-tiba malamnya berhubungan misalnya. Dengan berhubungan itu selesai, nggak ada akad, nggak ada macam-macam, talaknya nggak berlaku lagi, selesai di situ. Ya, talak pertamanya selesai dan rujuk dia di situ. Ya, cukup dengan mengucapkan misalnya kita rujuk lagi, atau tanpa kalimat itu cuma berhubungan malam harinya. Begitu berhubungan selesai. Ini memang agak unik, katanya kesal tapi berhubungan, kan? Itu tandanya masih sayang. Ya, tanda sayang, ada tanda cinta, sudah. Begitu berhubungan, selesai, talaknya selesai, tuntas. Rujuk lagi. Rujuk, nggak berlaku talak. Paham ya? Nah, nggak berlaku hukum di sini. Jadi, masanya 3 kali masa suci. Kalau 3 kali ini, nggak ada sama sekali, memang dia abai. Ternyata bermaksiat di belakang istrinya misalnya. Atau istri bermaksiat di belakang suaminya. Ya, memang seperti itu, nggak bisa disatukan. Nggak ada sayang, nggak ada tanda, cuek, macam-macam dan sebagainya. Bahkan melarang untuk taklim, melarang untuk sholat, melarang macam-macam. Misal, gitu kan? Dalam masa suci ini 3 kali nggak ada apa-apa, maka perempuan bebas. Bebas di sini. Nanti ada hukum-hukum apakah mengembalikan iwad atau lainnya, tinggal diproses secara administratif. Talak. Tapi kalau suami dalam masa 3 kali suci ini, ya dia berkeinginan untuk rujuk dan dia menyatakan ingin memperbaiki diri. Makanya kalau ada hal seperti itu, boleh undang orang tuanya, atau paman, atau orang bijak, atau ustadz, minta mediasi. Apa yang kurang-kurang, pertemukan. Dan berniat memperbaiki. Kata Allah, kalau niat memperbaiki, saya bimbing. Tapi kalau semua merasa benar, dan merasa sempurna, nggak akan pernah selesai. Ingat ya, di rumah tangga itu pasti dua-duanya punya kekurangan, karena manusia. Yang sempurna itu cuma malaikat. Sering katakan itu. Quran surah ke-66 ayat ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu sempurna, enggak kenal maksiat. Malaikat makhluk benar, enggak kenal salah. Setan makhluk salah, enggak kenal benar. Kita ini manusia, malaikat bukan, setan never. Ya, enggak pernah jadi setan, enggak akan pernah kita mau jadi setan, bukan malaikat. Karena itu kalau salah memang manusia, dan itu menandakan bukan malaikat, makanya kita salah. Untuk membedakan kita dengan setan, kita tobat, setan nggak tobat. Itu aja tandanya. Jadi kalau di rumah tangga ada suami salah, wajar karena suami bukan malaikat. Tapi untuk membedakan suami dengan setan, suami tobat, memperbaiki diri. Itu caranya. Istri salah, wajar ya istri, bukan malaikat. Mau dituntut sempurna, nggak akan mungkin. Kalau pengennya nikah sama malaikat sana. Tapi malaikat nggak punya hasrat, nggak ada nafsu, nggak ada macam-macam. Tugas itu sempurna, selesai. Ya, wa yaf'aluna ma yu'marun, nggak ada fungsinya kaitan dengan hasrat seksual dan sebagainya, nggak ada, kosong. Ya, makanya kalau istri berbuat salah, ya itu tandanya manusia. Masya Allah mama, manusia seutuhnya. Oh, Masya Allah. Kok papa tahu barusan salah? Ya, tapi untuk membedakan perempuan dengan setan, ketika salah, maka dia bertobat, setan tidak. Gampang sebetulnya. Nah, ini suami dengan istri kalau ada salah, merenung. Oh, mungkin dari kesalahan ini Allah ingin menyempurnakan sifat-sifat kemuliaan kita untuk belajar lebih baik lagi. Kadang-kadang kan kenikmatan itu lahir setelah ada kesulitan-kesulitan. Coba antum kan, lari-lari capek kan. Oh, aduh kasih teh tubruk aja. Teh tubruk tuh, teh tubrukin, air tubrukin sama teh kan. Jadi itu, kasih gula dikit yang biasanya nggak minum, jadi enak tuh minum. Enak.
Biasanya pengen ini, pengen itu, kasih air putih aja enak, luar biasa. Ya enak gitu, kenapa? Karena ada keletihan, setelah itu mendapatkan kenikmatan. Makanya yusrun lahir setelah ada usrun. Inna ma'al usri yusra. Di rumah tangga tuh kalau udah ribut, setelah itu senyum, jadi enak senyumnya itu. Nikmat, jadi canda, jadi macam-macam dan sebagainya. Ya udah Pak, kita baikan. Ya udah. Papa sekarang mau kemana? Ke hatimu. Udah itu enak aja, Dul. Ya. Nah, jadi seperti itulah ya. Jadi wajar kalau ada persoalan. Yang kedua, jangan sembarangan mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Karena ada 3 hal. Ya thalathatun, ada 3 persoalan. Jidduhunna jiddun, candanya itu jadi serius, candanya serius. Ya, diantaranya apa? Ada nikah, ada talak. Ada nikah, ada talak. Makanya jangan bercanda dengan hal talak. Bisa jadi serius. Ya, jadi serius. Termasuk dengan pernikahan. Ini yang saya ingatkan juga, sinetron-sinetron tuh hati-hati. Kalau akad-akad nikah itu mesti dibiaskan kalimatnya, jangan disempurnakan. Itu kalau kemudian dia ucapkan dengan sempurna, saya nikahkan kau dengan si fulan-fulan, dengan anak saya segini, dan saya terima nikahnya. Benar kemudian, walinya benar, terpenuhi ada semua, jadi itu. Jadi, ya kan? Sama dengan talak seperti ini. Jadi, saya percepat, ini hukumnya tidak berlaku talak 3. Tidak berlaku. Talak pertama, jatuh dia hukumnya, kalau diungkapkan dengan perasaan sadar, dengan benar, kalaupun nanti emosi dan sebagainya, dan dipancing pada hal seperti ini. Ya, kalau sedang emosi, sedang marah, duduk. Kata Nabi kalau berdiri, duduk. Kalau sedang beraktivitas, diam dulu, supaya tenang. Kalau sedang berdiri, duduk. Jangan berselisih dulu. Ya, marah, diam dulu. Makanya Nabi itu kalau ada persoalan di rumah tangga, diam. Didiamkan dulu Sayyidah Aisyah, diam dulu supaya berpikir semua. Sebab kalau sedang marah bicara, pasti keluarnya kasar. Kasar keluarnya. Kalau sedang marah tangan bergerak, pasti kasar, kencang. Tuh. Ya, seperti itu. Kemana-mana nantinya. Diam dulu, itu rumusnya hebat di Islam. Cuman di Islam. Silahkan buka, cuma di Islam. Cek di setiap keadaan, setiap kepercayaan, nggak ada kaidah-kaidah itu. Ini urusan-urusan kaidah ya, dan urusan nilai. Silahkan. Sedang berdiri, duduk. Sedang duduk, berbaring. Tiduran dulu aja. Supaya lebih tenang dulu. Ya, kalau belum mampu juga wudu. Ya, amarah itu kan api itu setan, padamkan dengan air. Wudu, tenang gitu. Ya, jelas ya? Ya, bukan dengan pohon sengon, wudu. Wudu. Sudah, saya kira selesai jawabannya. Jadi sekarang yang bertanya pulang ke rumah, istighfar, ya malam salat bersama-sama, suami jadi imam, istri jadi makmum, minta ridha Allah Subhanahu wa taala, minta bimbingan Allah, insyaallah setelah itu rumah tangga dalam keadaan damai dan tenang insyaallah ya.